percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Kita masih diberi kesempatan hidup. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Saudara, selamat ulang tahun bagi yang tambahkan usianya. Semoga saudara sehat, bergembira karena Tuhan, dan hidup lebih hari lebih mempermuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 146. Judulnya, Hanya Allah Satu-Satunya Penolong. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. 1 minggu Tuhan sudah tolong kami. Syukur, haleluya. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kuduskan kami oleh karena anugerah-Mu. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami haus lapar akan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti sungguh-sungguh dan dapat mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita baca Mazmur 146 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Mazmur 146. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saudara yang kekasih, Mazmur 146 ini luar biasa, mengajar kita untuk memuji Tuhan selama masih ada hidup, dan tidak berharap kepada penguasa, bangsawan, manusia, pemimpin-pemimpin yang paling hebat sekalipun, raja, pokoknya semua keturunan Adam, itu tidak dapat diandalkan. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Manusia tidak dapat diandalkan. Kenapa? Karena manusia siapapun dia tidak dapat memberikan keselamatan. Kita tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ini kepastian. Ini bukan mudah-mudahan. Mengapa manusia siapapun tidak dapat diandalkan? Satu, dia tidak dapat memberikan keselamatan. Dan yang kedua, firman Tuhan ajarkan kita bahwa manusia siapapun pasti akan mati, meninggal. Dan waktu mati hidupnya akan berakhir dalam sekejap. Dan semua angan-angan, rencananya, apapun itu musnah. Jadi jangan mengandalkan manusia. Tetapi di ayat 5 mengajarkan kita berbahagialah orang-orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dan yang sungguh berharap atau harapannya hanya kepada Tuhan Allah. Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita, Allah yang benar. Dia bukan patung, dia bukan sesuatu buatan manusia yang disembah. Dia Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala sesuatu yang di dalamnya. Dia yang setia, berkuasa menepati janjinya untuk selama-lamanya, bukan sebentar. Dia Alfa dan dia Omega. Dia yang pertama sebelum apapun ada, dan dia yang terakhir sebelum apapun itu sudah tiada. Ayat 7 mengatakan, mengapa kita berbahagia kalau kita sungguh-sungguh memiliki Allah yang benar? Karena Tuhan itu membela hak orang-orang yang tertindas. Tuhan menegakkan keadilan. Tuhan membenarkan orang-orang yang diperas, orang miskin, orang teraniaya. Tapi sungguh berharap kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya tidak mengandalkan apapun dan siapapun selain Tuhan. Dan sadar diri tanpa Tuhan, dia, saya, kita tidak ada apa-apanya. Dikatakan di ayat 7, Tuhan sanggup memberi makan kepada orang lapar.
Tuhan sanggup membebaskan para tahanan dan orang terkurung yang dizolimi, ya, yang tidak bersalah, tapi karena situasi kondisi, maka dia terkurung. Ayat 8, bahkan Tuhan sanggup membuat mujizat-mujizat sehingga orang buta dapat melihat, orang yang jatuh tertunduk ditegakkan kembali, diangkat beban dari punggung orang yang terbungkuk-bungkuk, menggambarkan hidup yang berat, yang susah, yang penat. Tuhan mengasihi orang jujur, orang benar. Orang benar itu artinya orang yang diampuni dosanya, dibenarkan, dan sesudah itu dia hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu proses. Setiap kali melakukan sesuatu yang berdosa, segera bertobat, mengaku dosa. Bukan diam aja pura-pura gak salah. Mengaku dosa dan bertobat, berubah. Ya. Lalu di ayat 9, Tuhan melindungi, menjaga, memelihara orang asing, orang pendatang yang tidak ada harapannya, tidak ada kenalannya. Tuhan yang menolong, yang membela. Tuhan yang memelihara para janda, anak yatim piatu. Dan Tuhan yang menggagalkan atau mengacau balaukan rencana orang-orang jahat. Saudara, mari lihat bahwa hal ini, situasi ini tidak terjadi kepada semua orang, tetapi pada orang jujur, orang benar, ya, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Selanjutnya ayat 10, Tuhan akan memerintah untuk selama-lamanya. Hai Yerusalem, hai Sion, Allahmu adalah Raja, ia berkuasa selama-lamanya, turun-temurun. Setiap angkatan, generasi tua, generasi muda, generasi yang akan datang, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Yang dimaksudkan adalah kenalilah Tuhan, hormatilah Tuhan, puji Tuhan dengan perkataan, dengan nyanyian, dengan kesaksian, dengan bercerita kepada orang lain. Selama masih diberi kesempatan hidup tiap hari, puji Tuhan, beri kesaksian, nyanyikan, perkatakan, dan juga puji Tuhan melalui perbuatan yang mempermuliakan Tuhan. Jangan hanya menyanyi, bersaksi, bicara tentang Tuhan hebat, Tuhan baik, Tuhan berkuasa, tapi dalam kelakuan atau sikap sehari-hari tidak seperti itu. Mempermalukan Tuhan. Jangan, kita diajar untuk memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Agar melalui sikap kita yang baik, perkataan kita yang baik, orang yang mendengar melihat akan memuliakan Tuhan. Kalau kita salah, cepat segera mengaku dan minta maaf. Selama masih diberi kesempatan hidup. Karena hidup ini dari Tuhan dan seharusnya dilakukan, dijalankan untuk mempermuliakan Tuhan. Kita diajar untuk tidak berharap kepada manusia siapapun dia. Karena manusia itu fana, sementara, tidak kekal. Gampang berubah-ubah. Hari ini senang, besok benci. Hari ini benci, besok senang. Tergantung kepentingan. Dan dikatakan manusia tidak dapat memberikan keselamatan siapapun. Tidak ada yang bisa memberikan kehidupan kekal. Tidak ada yang bisa memberikan pengampunan dosa. Tidak. Sebab itu jangan berharap kepada manusia siapapun. Tetapi kita diajar berharap, bergantung hanya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Karena ia sanggup menolong. Karena Tuhan sangat berkuasa, tidak ada yang seperti dia, ada di atas segala-galanya. Tuhan itu setia menepati janjinya untuk selama-lamanya, tidak terbatas oleh waktu, oleh apapun, oleh kondisi, kuasa dan kasihnya. Sebab itu, mari kita lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengerti tentang siapa dia. Dan mari kita alami lebih lagi kuasa dan kasihnya. Ia pembela yang ajaib. Ia penegak keadilan.
Ia pemberi kebutuhan hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkannya. Orang yang mau hidup benar, jujur. Tuhan itu pembebas. Ia memerdekakan kita dari dosa. Ia memerdekakan kita dari segala belenggu kuasa kegelapan. Dia Tuhan yang membuat mujizat. Ia penolong. Ia memperhatikan keadaan kita. Jadi jangan pikir kita sendiri. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang memperhatikan. Tuhan tahu. Ia memperhatikan keadaan kita. Tuhan mengasihi sekali lagi orang jujur, orang benar. Tuhanlah pelindung, penjaga, pemelihara orang-orang benar yang hidupnya dalam keadaan susah. Ya, saudara, bukan orang benar itu senang terus, nanti di sorga senang terus. Tapi kadang-kali kesusahan datang. Tetap sungguh berharap, beriman kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Di dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan itu berkuasa. 146 ini, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dengan mulut, dengan perbuatan setiap hari. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Ya, penolong kita. Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang hebat pada banyak orang. Nyatakanlah itu dengan perkataan dan sikap kita melalui kehidupan kita. Agar apa? Tuhan dimuliakan, banyak orang percaya dan diselamatkan. Amin. Ini tugas kita seumur hidup kita. Pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan nyanyian. Pujilah Dia dengan perkataan. Pujilah Dia dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk bisa menjadi pelaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan. Yesus memegangku
memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau melakukan apa yang kami baca, pelajari hari ini. Kalau kami seringkali tidak memuji Tuhan karena fokus kepada persoalan, kami mau bertobat. Kami mau mengangkat iman percaya kami hanya kepada Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan kekuatan baru, sukacita, semangat baru, pengharapan baru, iman yang sungguh-sungguh, dan pemuji Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Sebab kami tahu Tuhan beserta kami. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kami lakukan bagian kami dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tolong kami memuji Tuhan setiap hari. Biar manis Tuhan dengar apa perkataan dan perbuatan kami. Biar orang melihat dan mendengarnya dan akhirnya mempermuliakan Tuhan juga. Bapa, pakai kami menjadi orang-orang penyembah-penyembah yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalah kami Tuhan tahu dan kami menyerahkannya kepada Tuhan. Karena kami baca dari Mazmur ini, Tuhan penolong, Tuhan pembela, Tuhan yang akan memberkati dan mencukupkan kebutuhan kami. Jadi kami percaya. Mohon berkat Tuhan untuk murid-murid sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk para remaja dan para pemuda. Mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria. Supaya kami hidup menjadi pelaku firman. Dan menikmati, mengalami Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami sambut sukacita baru, pengalaman baru dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal, cinta Tuhan Yesus, rencananya yang agung, doa syafaatnya, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menolong kita semua dalam minggu yang akan datang. Bersuka cita karena Tuhan dan bersaksi memuji Tuhan, menjadi pelaku firman. Kita akan mengalami kembali pertolongan kasih karunia-Nya. Dan kita akan menceritakan bagi banyak orang tentang Tuhan kita yang mulia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, semangat.